Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kelompok kami akan menjelaskan sedikit tentang Cisco Packet Tracer dan juga tipologi ring. Ya, alhamdulillah pada kesempatan ini kelompok kami dengan seadanya dapat mengungkap sekilas dan tidak terlalu banyak. Ya, saya mulai saja. Untuk pengenalan Cisco akan dibacakan oleh saudara Alam. Yang pertama ada pengenalan Cisco. Cisco Packet Tracer adalah sebuah solusi bagi para pembelajar Cisco untuk membuat konsep jaringan sementara. Mungkin bisa juga diterapkan untuk implementasi sebenarnya sebelum membuat jaringan yang sebenar nyatanya. Di sini ada komponen-komponennya. Sebelah sini ada device, hardware. Sebelah sini ada bagian-bagian device-nya pilihan seperti komputer, laptop, dan di sini ada propertiesnya untuk pengaturan dan toolbar. Ya, untuk sekarang pertama kita akan membahas device-nya apa saja, yaitu akan mulai dari router dan hub atau switch dan lain-lainnya, dan akan dibahas satu persatu. Yang pertama akan dibahas oleh Lerlamsa. Di sini saya akan menjelaskan tentang router. Seperti yang kita ketahui, fungsi dari router adalah mengubah sebuah network yang berbeda atau IP kelas yang berbeda atau subnet atau yang berbeda. Karena jika kita menggunakan sebuah hub atau switch, biasanya maka device atau komputer tidak akan connect. Selanjutnya ada switch. Switch akan kita pakai untuk menghubungkan banyak komputer yang mempunyai port-port penyambungan, ada yang 24, 22, di bawahnya juga yang sering saya pakai di praktek ini yang nomor 1. Selanjutnya diteruskan oleh Ripal. Baik, nah ini ya, ini peralatan terakhir atau ya kalau itu sebutnya komputer, peralatan terakhir yang kita gunakan untuk menyambungkan sebuah jaringan komputer pada poin A dan poin B komputer, poin C adalah laptop. Nah, chapter ketiga peralatan itu akan sering kita gunakan dalam praktek-praktek selanjutnya dipakai dan dimengerti. Nah, di sini ada kabel. Ini ada kabel banyak strike yang bisa menyambungkan ke PC hub, PC switch, router hub sama router switch. Terus ada juga yang C yang berlangsung seper, misalnya komputer switch hub, switch atau router komputer, router PC. Untuk router PC juga bisa digunakan kabel rover. Nah, jika kita kesulitan menentukan kita harus menggunakan kabel B, strike ataupun C receiver, maka gunakanlah bantuan kabel A yang gambar ini. Dia akan mengotomatiskan penggunaan kabel yang benar yang sesuai dengan kebutuhan kita. Ya, selanjutnya akan diberikan oleh Tantan. Topologi yang selanjutnya topologi ring. Topologi ring adalah topologi jaringan berbentuk lingkaran, titik yang masing-masing terhubung ke dua titik lainnya, sehingga melingkar membentuk cincin. Pada topologi cincin, masing-masing titik atau node berfungsi sebagai router yang akan memperkuat sinyal di sekeliling sirkulasinya. Artinya masing-masing perangkat saling bekerja sama untuk menerima sinyal dari perangkat sebelum kemudian meneruskan
pada perangkat sesudahnya. Proses menerima dan meneruskan sinyal data dibantu oleh token. Selanjutnya akan diteruskan oleh Rahmat Hidayat. Ya, saya akan meneruskan presentasi dari Nonton. Saya akan membahas tentang kelebihan topologi ring. Yang pertama yaitu mudah untuk dirancang dan diimplementasikan. Yang kedua, memiliki performa yang lebih baik daripada topologi bus, bahkan untuk biaya aliran data yang lebih berat sekalipun. Yang ketiga yaitu mudah untuk melakukan konfigurasi ulang dan instalasi perangkat baru. Sedangkan kekurangannya sendiri yaitu peka kesalahannya, sehingga jika terdapat gangguan suatu mode mengakibatkan gangguan seluruh jaringan. Namun hal ini dapat diantisipasi dengan menggunakan cincin ganda. Terus kekurangan yang terakhir yaitu kinerja komunikasi dalam jaringan sangat tergantung pada jumlah titik atau node yang terdapat pada jaringan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ari. Ya, setelah kita ketahui bahwa tipologi ring itu untuk diambil kesimpulannya yaitu tipologi yang berbentuk cincin. Dan untuk kelebihan yang telah dibacakan oleh Ahmad serta kekurangannya, mari kita lihat bagaimana cara pembuatannya di Cisco pakai tracer. Ya, Cisco pakai tracer. Ingat, harus sudah diinstal. Ya, pertama kita buka dulu, lalu kita pilih NDP device-nya yaitu komputer generic. Kita ambil saja sekitar 5 komputer. Ya, kita rapikan dulu. Lalu setelah kita beres merapi-rapi, lalu kita ambil yang namanya itu switch. Kita bisa lihat dari kolom sini. Di sini ada yang namanya switch. Ya, di sini banyak pilihannya. Kita ambil saja yang pertama. Kita ambil juga sebanyak 5. Ya, kita rapikan dulu. Ya, setelah itu kita akan menentukan kabel apakah yang akan kita gunakan. Seperti yang telah dijelaskan oleh saudara Rival, bahwa untuk menghubungkan PC dengan switch digunakan kabel stripe. Sedangkan untuk menghubungkan switch dengan switch maka digunakan kabel crossover. Tapi jika kita kesulitan memilih kabel stripe atau crossover, kita bisa menggunakan kabel auto connection. Ini akan lebih memudahkan kita dalam membuat simulasi di Cisco pakai tracer. Karena dengan jenis kabel ini kita tidak perlu repot-repot mengetahui apakah ini stripe atau crossover. Kabel ini akan menentukan dengan sendirinya. Ya, jika sudah dirapikan seperti ini, maka kita akan lanjut ke proses selanjutnya, yaitu pengisian IP address, kelas, dan gateway.
di IP configuration, diklik, lalu diisi IP address-nya 192.168.0.1. Dan untuk subnet mask-nya akan otomatis terpilih yaitu kelas C karena dilihat dari IP address-nya. Untuk gateway kita mengambil dari IP address yang memiliki traffic atau koneksi yang juga bisa disebut sebagai server. Kita isi lagi PC selanjutnya dengan IP sama tapi akhirannya yang dibedakan. Dan untuk gateway ini mengambil dari PC yang pertama. Ya, lanjut kembali seperti yang kalian dapat saksikan, kita isi kembali. Ya, selanjutnya sebenarnya menggunakan Cisco Packet Tracer ini tidaklah sulit untuk menentukan IP, hanya kita memperhatikan dalam belajar. Dan untuk pengisian di default gateway kita hanya mengambil IP pertama saja, dan untuk IP address-nya kita ubah akhirannya saja agar tidak bingung. Karena untuk kelasnya atau subnet mask-nya akan diatur secara otomatis. Setelah pengisian IP telah selesai dan pengisian subnet mask dan lain-lainnya, lanjut ke tahap percobaan ping IP yang dilakukan dengan menggunakan software CMD. Ping IP dari IP yang pertama dimasukkan di komputer tadi hingga IP yang terakhir. Dengan tanda seperti ini berarti menandakan bahwa IP tersebut saling terhubung. Ya, setelah kita mencoba di CMD Command Prompt, kita lanjutkan kepada simulasi percobaan pengiriman data. Dapat dilihat di sini ada yang namanya percobaan data. Ya, ini misalnya percobaan datanya dari PC nomor 4 ke PC nomor 3. Ya, kita bisa dapat lihat di kolom yang bawah successful, berarti ini menandakan bahwa pengiriman data telah berhasil dengan ditandai PC awal nomor 4 dan akhiran PC 3 yaitu dengan hasil sukses. Dan untuk yang lainnya sama. Ya, berarti untuk tipologi ini sudah dapat dinyatakan berhasil. Dan untuk kalian yang di rumah maupun yang di sekolah ini mau mencoba, silakan untuk mencoba seperti tutorial berikut ini. Atau kalian dapat menghubungi saya atau rekan-rekan saya atau subscribe channel YouTube ini, oke? Jangan lupa untuk nonton lagi. Kami dari kelas 11 RPL 3 SMK Asalam mengucapkan terima kasih atas
partisipasinya untuk menonton, dan jangan lupa untuk sering mengunjungi channel ini. Ya, sekian ya dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Karena sesungguhnya kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa